Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Dan pada kesempatan sore hari ini teman-teman, saya akan sharekan kepada kita berita terupdate yang saya pikir ini adalah sesuatu yang memang harus kita ketahui bersama rakyat Indonesia, ya, karena memang kita membutuhkan yang namanya keadilan yang merata di bumi Indonesia yang kita cintai ini teman-teman, ya. Seperti apa yang ada di layar yang saya lansir dari situs kompas.tv, ya, hari ini 24 November 2022 yang terbitnya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, ya, dengan judul di sini dikatakan bahwa Roni Talapesi punya alat bukti bahwa Ferdy Sambo lakukan tembakan mematikan ke Brigadir J. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman, ya. Kita akan lihat saja di sini, ya. Roni Talapesi, yaitu pengacara Richard Eliezer Pudihang Lumiu, sebut Ferdy Sambo telah melakukan tembakan yang mematikan kepada Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat. Ya, keterangan itu disampaikan oleh Roni Talapesi kepada wartawan senior di Kompas, ya, Budiman Tanurejo, dalam program Back to BDM di Kompas TV. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-temannya, di mana kita mengetahui bahwa peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat itu terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022, ya, seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita Richard Eliezer bahwa dia melakukan penembakan sebanyak 3 kali, lalu kemudian dia pergi dia entah kemana setelah dia melakukan penembakan yang 3 kali itu, lalu dia kembali lagi melihat Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, tetapi dia tidak mengetahui kalau Brigadir J ini sebenarnya sudah menghembuskan nafas terakhir. Dan sesuai dengan keterangan yang kita lihat dari berita di sini, ya, bahwa rupanya Ferdy Sambo lah yang telah melakukan penembakan yang akhirnya Brigadir J menghembuskan nafas terakhir. Wow, ini sangat kejam sekali teman-teman, menurut saya, karena ya tentunya Pak Ferdy Sambo adalah seorang bintang, maksud saya jenderal yang berbintang 2, maksud saya teman-teman, ya, tapi malah menghabisi anak buahnya sendiri yang selama ini tentunya bersama-sama dengan dia, bersama dengan istrinya, dan menjaga juga termasuk anak-anaknya, tapi malah dia yang membuat ajudannya itu harus meninggal dunia, ya kan. Di sini dikatakan, tapi yang Icat, maksudnya Richard, tembak tuh sebenarnya almarhum jatuh itu belum langsung meninggal. Nah, ini dia kan, karena Icat sampaikan ke saya pas nembak jatuh, kan jaraknya cuma dekat, jadi terlihat jelas situasi Brigadir J, tapi suaranya masih kayak mengaung, ya, ujar Roni Talapesi. Ditembak terakhir sama Sambo itu yang membuat meninggal. Wah, ini dia kan teman-temannya. Jadi ketika Baradae itu menembak Brigadir Joshua, memang Brigadir J pada saat itu langsung jatuh karena memang jarak antara Baradae dengan Brigadir J itu dekat sekali, dan dia tahu kalau memang pada saat itu, ya, Brigadir J terjatuh dan dia seperti masih mengaung tetapi belum meninggal. Setelah itu baru dikatakan di sini bahwa ditembak terakhir sama Sambo itulah yang membuat Brigadir J meninggal dunia. Artinya kalau saya melihat di sini teman-teman, ya, bahwa ketika Baradae menembak Brigadir J itu sebanyak 3 kali, dia masih belum puas, ya, dia masih belum puas ketika melihat Brigadir J masih mengaum, ya, masih istilahnya masih punya nyawa lah, istilahnya masih belum meninggal dunia. Nah, akhirnya kan dia tembak. Nah, akhirnya itulah makanya Brigadir J menghembuskan nafas terakhir. Dikatakan di sini, hingga kini Ferdy Sambo dari keterangan yang diberikan oleh penasihat hukumnya membantah turut serta melakukan penembakan terhadap Brigadir Polisi Nofriansah Yosua Huta Barat. Klaim penasihat hukum Ferdy Sambo, Febri Diansah, kliennya hanya memerintahkan Baradae atau Richard Eliezer untuk menghajar Brigadir J. Nah, ini lagi-lagi disampaikan teman-temannya, kita melihat di sini bahwa lagi-lagi Pak Febri Diansah, ya,
kuasa hukum atau penasihat hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati kalau saya nggak salah teman-teman ya, mengatakan bahwa Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Ya, sekali lagi, Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Yang perlu kita ketahui yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Ferdy Sambo ini ya, bahwa kliennya Ferdy Sambo ini hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar Brigadir J. Wow, untuk menghajar. Jadi kembali mereka menyebut-nyebut lagi kata hajar, bukan menembak teman-teman ya. Nah, kalau misalnya si Baradae yang akhirnya kemudian menembak Brigadir J, kenapa Pak Ferdy Sambo tidak menegurnya atau menghentikan Baradae untuk tidak lagi melakukan penembakan, katakan penembakan yang kedua dan ketiga kalinya? Artinya kalau misalnya ketika Pak Ferdy Sambo mengatakan hajar Brigadir J, ya kan aturannya mungkin hajar ini paling ditonjok atau bagaimana, ya. Ketika Baradae salah menanggapi dan dia mengambil itu senjatanya dan dia menembak Brigadir J, harusnya Pak Ferdy Sambo bisa menghentikan. Baradae salah, bukan ditembak tapi dihajar saja. Tapi ini malah enggak ya. Artinya malah sampai 3 kali Baradae melakukan penembakan dan tidak ada tindakan dari Ferdy Sambo ya kan, tidak menghentikannya. Dan itu tidak ada di dalam BAP gitu teman-teman ya. Dan yang luar biasanya itu kalau saya tidak salah, bahkan juga seorang Ferdy Sambo memberikan kotak peluru kepada Baradae waktu itu agar kenapa? Agar untuk senjatanya diisikan atau ditambahkan lagi pelurunya teman-temannya. Jadi ini yang menurut kita memang agak janggal kalau misalnya Pak Ferdy Sambo hanya menyuruh atau memerintahkan Baradae hanya sekedar menghajar, bukan menembak. Tapi yang dilakukan oleh Baradae malah menembak, tapi Pak Ferdy Sambo tidak melakukan apa-apa setelah Baradae menembak Brigadir J. Oke, kita lanjutkan. Di sini dikatakan pengakuan pihak Ferdy Sambo tersebut kemudian dikonfirmasi Budiman Tanurejo kepada Roni Talapesi. Ini dia, ya silakan saja kalau diklaim sama mereka, kita kan punya alat bukti. Jawab Roni Talapesi. Dalam persidangan, mantan Kasat Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit yang dihadirkan menjadi saksi pun meyakini jika Ferdy Sambo juga turut menembak Brigadir J. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi kali ini Pak Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer, mengatakan kita nggak takut karena kita ada alat bukti ya soal penembakan itu teman-teman ya. Artinya ya bukan hanya ngomong aja tanpa dasar dan tanpa alat bukti, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Roni Talapesi benar-benar dia mempunyai kekuatan ya, dia ada alat bukti untuk itu. Bahkan kalau kita juga melihat di sini bahwa mantan Kasat Reskrim ya Polres Metro Jakarta Selatan yaitu Pak AKBP Ridwan Soplanit juga menyampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi bahwa meyakini jikalau memang Ferdy Sambo ini juga turut menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Wow, ini makin seru teman-teman ya. Nah ini dia ya, AKBP Ridwan Soplanit adalah saksi yang melihat Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdy Sambo dan disajikan skenario tembak-menembak. Oh ya, oke. Lalu di sini dikatakan Ridwan Soplanit mengaku sempat percaya dengan skenario tembak-menembak yang disutradarai oleh Ferdy Sambo. Nah ini teman-temannya, jadi Pak Ridwan ini dia langsung melihat ya ketika Brigadir J tewas di rumah dinasnya Ferdy Sambo ya. Hanya saja waktu itu Pak Ferdy Sambo mengatakan bahwa yang terjadi itu adalah tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J yang akhirnya ya Brigadir J kena peluru dari Baradae dan akhirnya meninggal dunia. Padahal itu adalah sebuah skenario yang memang disusun atau direncanakan oleh Ferdy Sambo. Dan kita melihat juga di berita sebelumnya teman-teman ya, disampaikan bahwa Pak Ridwan Soplanit ini mengatakan dia juga kena prank dari Ferdy Sambo.
Waduh, kenapa kena prank? Karena dia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Ferdisambo kalau tembak-menembaklah yang terjadi. Padahal sebenarnya Baradae memang sengaja menembak karena diperintahkan oleh Ferdisambo. Bahkan juga Pak Ridwan meyakini bahwa Ferdisambo juga melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Apakah masih mengelak nih Pak Ferdisambo? Kita nggak tahu teman-teman. Di sini katakan lagi-lagi ya bahwa Pak Ridwan Soplanit melihat langsung bagaimana Jenderal Bintang 2 yang menurutnya memiliki kewenangan melebihi pangkatnya. Matanya berkaca-kaca menahan tangis saat menggambarkan penyebab tewasnya Brigadir J. Hakim di persidangan pun bertanya kepada Ridwan Soplanit berapa lama dirinya mempercayai skenario Ferdisambo itu sebagai kebenaran. Ya, sampai dengan perjalanan proses pemeriksaan itu, sampai di Polda Metro juga masih sama, meyakini cerita, sampai di Bareskrim masih sama, ucap Ridwan sampai sekarang masih sama. Tanya hakim lagi, ya kan, lalu dikatakan bahwa pertanyaan hakim direspons dengan gestur ragu Ridwan Soplanit, sehingga hakim mengingatkannya untuk tidak bersikap ragu dengan kembali bertanya apakah masih meyakini skenario tembak menembak Ferdisambo itu benar atau tidak. Yang benar menurut kamu, tanya hakim, ya. Nah ini dia ya, yang kami ikuti saat ini, yang masih kami ikuti bahwa memang terjadi ada, bukannya terjadi peristiwa tembak menembak, tapi peristiwa. Kalimat Ridwan kembali tertahan. Hakim menganggap Ridwan Soplanit masih ragu dalam mengungkap kebenaran dalam peristiwa tewasnya Brigadir J. Respons hakim kemudian dijawab gamblang oleh Ridwan Soplanit bahwa penembak Brigadir J adalah Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Wow, ini luar biasa. Akhirnya kita lihat di sini Pak Ridwan Soplanit tidak ragu lagi dan tidak tanggung-tanggung lagi. Dia dengan jelas dan dengan menekankan bahwa yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat itu adalah Richard Eliezer dan juga Pak Ferdi Sambo. Artinya bahwa selama ini yang kita dengarkan soal tembak-menembak itu benar-benar hanyalah skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo ini, sampai banyak juga yang ikut di dalamnya teman-temannya menjadi korban prank dari Ferdi Sambo ini. Dikatakan oleh siapa ditembak? Tanya hakim. Dikatakan di sini oleh Baradae yang mulia dan FS. Jelas kan? Oleh Baradae yang menembak itu yang mulia dan juga FS. Mendengar jawaban Ridwan Soplanit, hakim kemudian kembali menegaskan pertanyaannya. Oleh Baradae dan FS? Kata hakim, ya betul. Nah ini ya, seorang mantan Kasat Reskrim Polda Metro Jakarta Selatan dengan berani, dengan jelas mengatakan bahwa yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yaitu Richard Eliezer dan juga Ferdi Sambo. Wow, bagaimana ini Pak Ferdi Sambo? Apakah masih mengelak dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan di sini? Ya ini ya, jadi teman-teman kita tidak mau memojokkan Pak Ferdi Sambo, hanya saja dari apa yang kita ikutin selama ini karena terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan yang terungkap, banyak sekali perbedaan-perbedaan juga keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi, termasuk para ajudan dan ART dari Ferdi Sambo ini. Akhirnya pada kesempatan ini kita melihat ada titik terang ya, di mana jelas sekali ya, bukan orang yang terlalu kecil di mata Ferdi Sambo, tapi paling tidak ini diperhitungkan juga seorang Kasat Reskrim di Polda Metro Jakarta Selatan ya, harus juga menyampaikan dengan jelas ya bahwa yang melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yaitu Richard Eliezer dan Ferdi Sambo. Kalau Richard Eliezer ya melakukan penembakan karena perintah dari Ferdi Sambo ya sebagai sutradara dari kejadian atau peristiwa di tanggal 8 Juli 2022 tersebut teman-temannya. Jadi apa yang kita harapkan sekarang? Tentunya kita harapkan yang mulia hakim ya memberikan keputusan yang sebenar-benarnya, sehingga apa nanti yang menjadi keputusan hakim adalah membuat kita boleh melihat bahwa adanya keadilan di bumi Indonesia yang kita cintai. Sekian saja untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.